Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Asyukru lillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum, yaumul jum'ah al mubarakah, nastati an naf'al yakni ba'dha faraidina salatul jumu'ah jama'atan. Syukur kepada Allah adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah min alamatil iman. Syukur yang diawali dengan keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Ausini wa iyyakum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga wasiat takwa kepada seluruh jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridha dari Allah azza wa jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, roda kehidupan terus berputar sebagaimana takdir dari insan. Terkadang duka nestapa datang melanda, namun tidak jarang juga kebahagiaan dan sukacita ada pada diri kita. Maka sebagai manusia tentu saja, sebagai hambanya yang bertakwa, mestilah kita memahami apa sebenarnya tujuan kita hadir di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Al ibadah fi hadhihi al ayah bimakna ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Tujuan dari diciptakannya jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu sendiri adalah seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diperintahkan untuk menyiapkan diri kita menghadapi masa depan. Hadhihi kama qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur, dan perhatikan nafsun, setiap diri,
ya apa yang disiapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah disiapkan. Setiap kita, setiap muslim hendaklah memperhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk hari ghad, untuk hari esok. Makna al-ghad fi hadhihi al-ayah bimakna yakni ba'dal yaum atau ba'dal usbu' atau ba'dal syahr atau ba'dal sana atau ba'dal mamat. Jadi makna hendaklah setiap kita itu menyiapkan diri untuk hari esok, bisa setelah hari ini, pekan depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, bahkan mungkin setelah kematian. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, merujuk pada surat ini Al-Hasr ayat ke-8 ini, maka kita diperintahkan untuk menyiapkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk hari esok. Dan dimensi yang kita siapkan dalam konteks Islam ada 3. Yang pertama adalah dimensi akidah, yang kedua adalah dimensi ibadah, dan yang ketiga adalah dimensi muamalah. Dimensi ibadah berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim mesti recharge our iman, memperbaiki dari keimanan kita. Kama qala Allah azza wa jalla, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang aman. Aman di dunia dan aman di akhirat. Maknanya apa? Kita perhatikan kembali akidah kita, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adakah ianya ada yang mengotorinya, sehingga perlu adanya perbaikan untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dimensi kedua yang perlu kita siapkan untuk masa depan kita adalah ibadah kita. Ibadah adalah bagaimana kedekatan diri kita, upaya kita mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya adalah dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yad'ulah. Apabila seorang manusia itu wafat, meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Para dosen, para guru, kita semua yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka itu menjadi tabungan, itu menjadi harapan kita nanti, pahala yang terus mengalir. Yang kedua adalah setelah al-ilmu yuntafa'u bi, yaitu amal jariyah. Amal jariyah fi hadhihi riwayah bimakna al-waqf. Jadi amalan yang kedua setelah ilmu yang bermanfaat adalah apa? Adalah amal jariyah. Amal jariyah adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya pahalanya itu terus mengalir bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Sehingga kemudian para ulama menyebutkan bahwa amal jariyah di sini adalah wakaf. Wakaf Al-Quran, wakaf masjid, wakaf karpet, wakaf yang bisa mensejahterakan umat Islam. Dan yang terakhir adalah waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada kita, baik anak secara biologis ataupun anak secara ideologis. Maknanya apa? Ketika kita itu mendidik generasi kita, kemudian para generasi itu mendoakan kepada kita kebaikan, walaupun kita sudah tiada, maka itu adalah tabungan, itu adalah satu saving dari kita untuk menyiapkan masa depan kita.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kemudian bagaimana kita memperbaiki akidah kita sebagai tabungan kebaikan di masa depan. Bagaimana kita memperbaiki ya ibadah kita yang memiliki syartain al-ikhlas wal mutaba'ah. Jadi ibadah kita itu mesti ikhlas, dan yang kedua itu mesti apa? Mesti mutaba'ah. Itulah tabungan, itulah bagaimana kita itu menyiapkan diri kita untuk hari esok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, maka ada dimensi yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menyiapkan masa depan kita. How to create our future in the world and the after die. Yaitu apa? Yaitu disebut dengan apa? Muamalah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr atau dalam surat An-Nisa juga ada ya di ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan tu'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina amanu, dan hendaklah takut, khawatir orang-orang law taraku yang meninggalkan dzurriyyatan, generasi anak yang diafan, yang lemah, yang mereka itu lemah secara agama, lemah secara akidah, lemah secara ibadah, lemah secara muamalah, lemah secara kenegaraan. Hendaklah takut. Setelah takut itu apa? Wal yattaqullah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida. Berarti bahwa kalau kita itu tidak dari sekarang menyiapkan generasi kita, menyiapkan anak-anak kita untuk kuat secara ekonomi finansial, maka kita khawatir mereka apa? Yatasaaluna 'alan nas. Mereka meminta-minta kepada manusia, memiliki mental kerupuk, memiliki mental yang tidak strong, tidak kuat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmal malus saleh li abdi saleh. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada pada orang yang soleh. Kenapa? Karena bisa diinfakkan, bisa disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, kemudian dikeluarkan untuk wakaf, untuk kesejahteraan umat Islam dan manusia pada umumnya. Maka menyiapkan diri kita untuk hari esok dalam bidang atau dalam dimensi muamalah, hendaknya kita mampu untuk melakukan, memahami how to manage our wealth and Islamic wealth management. Bagaimana mengelola harta kita agar sesuai dengan syariah Islam. Mulai dari mana harta itu kita dapatkan? Apakah dari yang halal atau yang subhat? Naudzubillah kalau dari yang haram. Kemudian dikelola, ada untuk saving, ada untuk investasi, terutama awal adalah untuk kebutuhan. But saving not save you. Menabung itu tidak menolong Anda. Yang menolong adalah investasi, tentu saja dengan kaitan syariah. Bagaimana kita menyiapkan ya generasi kita itu dengan apa? Dengan keuangan, ya dengan ekonomi, agar ya bukan hanya menabung tapi berinvestasi. Investasi di sini saya adalah bagaimana kita itu mampu untuk menyiapkan generasi kita yang memiliki bekal khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
mengingatkan kita bersama bahwa kita harus menyiapkan diri kita, keluarga kita dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah untuk kebaikan esok, pekan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan, 20 tahun yang akan datang, bahkan ketika kita meninggal dunia. Mari di akhir khutbah Jumat ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan, menetapkan senantiasa kepada kita hidayah ala sunnah wal inayatullahi azza wa jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu a'malina ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan yang baik di akhirat sana. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar wa aqimus shalah.